Saya menyatakan jangan lagi kita mencari 3 DPO karena sampai kiamat pun tidak akan pernah bisa ditemukan. Karena itu justru adalah yang diinginkan polisi. Itu langkah catur yang diinginkan polisi adalah apa? Dede, ya semuanya pasret supaya mereka itu Siapa yang bilang kalau Kang Deddy Mulyadi itu penegak kebenaran, membela orang miskin dan mencari fakta yang sesungguhnya? Ya, hari ini kita berangkat dari keyakinan bahwa 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara dengan vonis penjara seumur hidup. Sekarang gini deh, kalau penyidik mampu tangkap tuh AF, gitu aja. AF itu ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sebetulnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini sekarang netizen termasuk Kang Deddy ya ingin fokuskan ini sebenarnya KPG udah keluar tuh ya Pagi Setiawan si tukang bangunan kemarin. Tapi Kang Deddy sekarang netizen akan fokus untuk membebaskan 78 orang kemarin yang salah satunya itu kena hukuman seumur hidup gitu ya. Jadi menarik sebetulnya untuk kita saksikan ya. Ada juga nanti banyak statement-statement dari masyarakat termasuk Bu Widya juga ya menanggapi. Salah satu menanggapi tentang aib nih yang sampai sekarang belum keluar ya. Belum menampakkan batang hidungnya tuh ya. Jadi gimana video Kang Deddy sebetulnya kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Pernyataan saya kemarin pasti banyak orang yang belum bisa memahami karena tidak bisa membaca kasus ini secara utuh. Saya menyatakan jangan lagi kita mencari 3 DPO karena sampai kiamat pun tidak akan pernah bisa ditemukan. 3 DPO itu hasil karya ilmiahnya Sudirman. Kenapa saya ngomong begitu? Pertama bahwa skenario pelaku pembunuhan dan pemerkosaan yang berjumlah 11 orang itu berawal dari kesurupannya Linda yang pada akhirnya direkam oleh kakaknya Vina dan disampaikan kepada Parudiana, sehingga Parudiana itu memiliki asumsi bahwa anaknya dan Vina dibunuh oleh 11 orang yang berdampak pada penangkapan 8 orang yang hari ini mendekam di penjara. Yang 1 orang lagi sudah bebas, yaitu Saka Tatal karena usianya di bawah umur. Dari ke-8 orang itu 7 orang berkawan, yaitu mereka yang biasa tinggal di RT dan RW yang dekat SMP 11. Kemudian 1 orang lagi, Rivaldi atau Ucil, itu dari tempat lain yang tidak mengenal terhadap ke-7 orang itu. Dan dia ditangkap sesungguhnya di Polsek karena kasus membawa senjata tajam. Senjata tajam yang dibawa itu sebenarnya mandau. Kemudian di pengadilan senjata itu dikasih nama adalah samurai. Saya nggak tahu kok para penyidik, jaksa dan hakim tidak bisa membedakan mana samurai, mana mandau. Yang satu adalah produk Dayak Kalimantan, yang satu produk Jepang. Kemudian ketiga orang yang dinyatakan DPO itu hasil pengakuannya dari Sudirman. Nah, Sudirman itu dari sisi intelektual kita meragukan kemampuannya karena dia sekolah SD-nya saja baru lulus umur 17 tahun, tidak naiknya 4 kali. Pernyataannya saya yakin berubah-ubah dan itu bersifat imajinatif atau fiksi dari cara berpikirnya. Mungkin karena rasa takut atau karena aspek-aspek yang lain. Sehingga ketiga orang itu disebut tanpa memiliki dasar pijakan yang kuat, asal sebut saja. Sudirman menyebutlah nama
Peggy. Kenapa menyebut nama Peggy? Karena mungkin dalam pikirannya ingat bahwa Peggy itu teman SD-nya, suka bertemu, sehingga disebut saja. Kemudian Dani dan Andi itu juga disebut. Nah, ini Dani dan Andi ini kita nggak tahu siapa dia. Nah, saya katakan kenapa tidak boleh lagi dicari? Karena memang tidak pernah ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh 11 orang ini, baik yang sudah ditangkap di penjara maupun yang belum, yaitu 3 DPO itu. Nah, kenapa dikatakan tidak ada? Loh, saya ini sudah mengumpulkan data, mewawancarai, terus kemudian bertanya dari hati ke hati. Karena mereka itu masuk penjara dikuatkan oleh 3 hal. 1, pengakuan spontannya Sudirman. 2, kesaksian RT Pasren dan Abdul Kahfi. 3, kesaksian dari Aep dan Dede. Nah, sehingga mereka akhirnya masuk penjara gara-gara ketiga faktor ini. Untuk itu, kalau ingin membebaskan 7 terpidana, maka 1, proses hukum terhadap dugaan kesaksian palsu RT Pasren harus diproses. Yang kedua, termasuk anaknya Abdul Kahfi. Yang kedua, itu proses hukum, gitu kan, atau ucapan yang dilakukan oleh Aep dan Dede itu juga harus ada proses hukumnya. Nah, kemudian yang ketiga nih, Sudirman itu harus diperiksa kemampuan cara berpikirnya, apakah memenuhi standar atau tidak. Karena apa? Karena kita ini, publik Indonesia, terguncang oleh 3 pernyataan orang yang menurut saya sangat diragukan kebenarannya, walaupun putusan hukumnya sudah tetap. Dan kemudian bahwa mereka dituduh melakukan pembunuhan tanpa alat bukti. Nah, baik, tidak ada yang namanya samurai yang ada sidik jarinya, tidak ada batu yang ada sidik jarinya, tidak ada balok. Dan yang paling menarik dari pernyataan itu adalah di sidang pengadilan mereka itu memukul dengan menggunakan balok. Tetapi yang dihadirkan di sidang pengadilan bukan balok, tapi bambu. Itu pun menurut pernyataan dari para terpidana, bambu itu disiapkan oleh Jaya dan Sudirman setelah ditangkap. Jadi bambu itu dibuat, dicari oleh Sudirman dan Jaya setelah mereka ditangkap, disuruhlah mereka nyari bambu. Itulah yang terjadi. Begitu ya, semakin menarik sebetulnya. Ini sepertinya sih penjelasan gamblang dari Kang Deddy nih ya. Ini semakin membuka terang benderang lah gimana kasus ini akan bermuara gitu kan. Dan sepertinya sudah jelas juga gitu siapa dan bagaimana kasus ini terjadi. Semakin menarik. Makanya ini mungkin alasan Kang Deddy untuk sekarang semangat untuk membebaskan yang sekarang di penjara ya. Jadi mudah-mudahan perjalanan Kang Deddy sekarang ini mulus lagi ya. Dan apa yang diharapkan Kang Deddy untuk membebaskan yang ada di penjara akan tercapai, amin ya. Kita lanjutin video selengkapnya tentang tanggapan netizen sebetulnya. Ini dia. Media televisi pasca kebebasan Peggy Setiawan itu berfokus kepada DPO pengganti Peggy Setiawan, maka kita sebagai netizen tidak usah melakukan itu karena itu adalah tindakan yang kurang cerdas. Kenapa saya katakan itu tindakan yang kurang cerdas?
Karena itu justru adalah yang diinginkan polisi. Itu langkah catur yang diinginkan polisi adalah apa? Kita terfokus kepada DPO pengganti Peggy Setiawan. Karena kalau kita sudah fokus di situ, maka kita melupakan 7 terpidana yang dipenjara. Padahal itu yang akan kita perjuangkan di misi berikutnya. Ya kalau DPO-nya benar tangkapnya. Kalau salah tangkap lagi, kita sibuk lagi ngurusin DPO 1 ini. Ya kan, akhirnya kita melupakan keadilan yang harusnya kita akan bela di misi selanjutnya. Itu apa? Membebaskan 7 terpidana yang kemungkinan besar itu adalah salah tangkap juga. Jadi tetap kerja cerdas. Ya. Ini jadi nyambung dengan keterangan dari Kang Dedi tadi ya, bahwa kalau dicari juga 3 DP itu sampai kamu tidak akan ketemu, karena itu kan hasil pendapat dari salah satu itu ya. Tapi yang menarik ini juga yang patut diperiksa dulu, yaitu tentang Aib juga ya, yang sekarang masih hilang tuh ya. Ini diperingati keras juga oleh pengacara Sekatata ya. Jadi gimana Bang pengacara, kita saksikan ini dia. Nah, kita ini adalah saatnya Aib, Dede, ya semuanya pasren supaya mereka itu siap-siap untuk masuk penjara, ya siap-siap untuk masuk penjara. Nanti di sidang pokok pada PK mereka dihadirkan terus seperti apa? Hah? Pada saat PK nanti kesaksian-kesaksian mereka dihadirkan. Kita minta menghadirkan. Ya, kita minta semua dihadirkan. Minta Rudiana dihadirkan, minta juga supaya Aib itu dihadirkan ya. Kemudian kita minta beberapa saksi, diantaranya tokoh masyarakat Jawa Barat, Bapak Dedi Mulyadi ya, yang menginvestigasi semua para saksi. Kemudian ada Bapak Reza Indragiri, ahli digital forensik. Kemudian ada juga Bapak Susman Duadi, Pak Rugro Seno, kemudian Pak Azmi Saputra, dan mudah-mudahan Pak Muzakir Profesor bisa hadir. Lengkap ya, semakin menarik ya kalau ini memang semua dihadirkan seperti Bang Parataps bilang tadi ya. Mudah-mudahan sih ini akan menemukan kebebasan lah ya, titik terang yang luar biasa, dan kebebasan untuk yang sekarang masih ditahan ya. Kita lanjutin ke video tanggapan Presiden tentang Kang Dedi Mulyadi ya. Korban Peggy, termasuk Cecep yang di Cianjur, jangan lagi gitu loh. Siapa yang bilang kalau Kang Dedi Mulyadi itu penegak kebenaran, membela orang miskin, dan mencari fakta yang sesungguhnya? Kan kalian yang bicara. Berarti kalau kalian percaya dan bicara seperti itu, harusnya kalian juga percaya dong dengan statement Kang Dedi Mulyadi yang selama ini sudah diungkapkan. Dari semua video-video saya, itu juga sama dengan Kang Dedi Mulyadi menyuarakan 3 hal itu. Yang pertama, mengkritik kepolisian karena penangkapan Peggy Kuli Bangunan itu terlalu gerusa-gerusu dan kurangnya kuat bukti. Oke, dan kalian setuju, banyak yang setuju lah ya. Yang kedua, kejanggalan tentang 7 terpidana itu juga kalian sedikit percaya lah ya. Dan yang ketiga, ketika saya memberikan fakta-fakta tentang Peggy Cecep itu bahwa anaknya Cecep bukan anak dari Sunjaya, tapi kalian malah membuli saya, menuduh saya dibayar, dan saya adalah timnya Sunjaya. Ketika saya berbicara atau membuat VT, itu saya akan melakukan pencarian fakta sebelumnya. Jadi saya tidak asal bicara. Bukan seperti Bu Widya yang penyebar hoak itu. Oh iya, dan Ibu Widya sekarang malah menyarankan untuk tidak tes DNA. Kan aneh ya? Kan bukannya dia yang awal-awal itu koar-koar harus tes DNA-nya Peggy Cecep. Kenapa? Karena dia takut tahu yang sebenarnya, bahwa memang apa yang dituduhkan dia selama ini itu salah. Nggak tahu lagi ya, kalau nanti dia misal membuat narasi baru lagi, semua dibayar, pihak rumah sakit dibayar, bahkan Kang Dedi Mulyadi juga dibayar oleh pihak Cecep. Mungkin itu akan narasinya dia yang baru. Buat kalian, jangan ikuti orang-orang yang sesat seperti itu. Ikuti Kang Dedi Mulyadi itu benar. Dengarkan apa yang dikeluarkan Kang Dedi, fakta-fakta yang diberikan Kang Dedi. Jangan ditolak mentah-mentah karena giringan opini dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau akun-akun yang suka bikin hoax itu. Untuk mengungkap kasus ini sebenarnya apa yang terjadi di balik semua ini, kawal kasusnya, bukan hoaxnya yang dikawal. Jangan gampang terkecoh atau tergiring opini. Netizen Indonesia itu baik-baik, saking baiknya sampai dimanfaatin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang punya punya kepentingan pribadi yang kita nggak tahu kepentingannya apa ya. Ya seperti itu gitu loh.
Dan kalaupun nanti ada pelaku yang sesungguhnya, kalian jangan nuduh sembarangan orang. Yang ada malah pelaku sesungguhnya itu ya malah aman-aman aja, karena semakin kalian seperti itu tuh semakin mengaburkan sebuah kasus yang sebenarnya gitu loh. Nggak tahu entah pelaku pembunuhan atau pelaku manipulasi hukum atau rekayasa kasus atau apa segala macam, kita nggak tahu. Pada intinya ketika kalian malah menuduh si A, si B, si C, itu sama dengan mengaburkan sebuah kasus ini. Makanya kembali kepada kasusnya, jangan hoaknya. Itu ya, kembali pada kasusnya bukan hoaknya ya. Menarik ya. Dan ini juga ya, ada video tentang Kang Deddy ya, waktu diwawancarai ketika mendatangi mungkin ya kuasa hukum atau gimana menanggapi korban yang masih di penjara itu ya. Jadi gimana video selengkapnya teman-teman? Yuk kita saksikan bersama, ini dia. Ya, gimana? Bagaimana kedatangannya hari ini, Bang? Ya, hari ini kita berangkat dari keyakinan bahwa 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara dengan vonis penjara seumur hidup, bahwa mereka tidak melakukan perbuatan pidana dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan, dan mereka masuk ke penjara itu karena salah satunya ada kesaksian yang disampaikan oleh AF dan Dede. Nah, kesaksian AF dan Dede inilah yang membuat mereka masuk penjara, sehingga hari ini kami, nah ini sama teman-teman kuasa hukum Teradi dan kemudian dari keluarga terpidana datang ke Mabes Polri untuk kembali menguji kesaksian AF dan Dede itu. Apakah kesaksiannya benar atau palsu? Untuk itu, ini adalah bagian dari cara kita membebaskan 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara setelah Peggy Setiawan terbebas melalui putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Itu ya, Aib kembali lagi Aib ini. Aduh, sukanya begitu Aib. Kalau memang Aib bener apa yang ditarakan kemarin tuh, ya harus muncul hype ya. Jangan udah ngeblasin orang sekarang hilang gitu ya. Tapi kurang menarik sebetulnya kalau kita tidak melengkapi video ini dengan tanggapan dari Ibu Widya ya. Jadi gimana video Ibu Widya sebetulnya? Yuk kita sekian bersama-sama. Ini dia. Sekarang gini deh, kalau penyidik mampu tangkap tuh AF, ya. Gitu aja. AF itu ditangkap. Udah, AF sebagai suruhan orang Rudiana ya, jadi bisa menjelaskan. Jangan menumbalkan yang namanya Peggy Setiawan Kuli Bangunan. Ya tah? Betul nggak kata saya? Ayo, siapa yang iniin? Kalau penyidik-penyidik Polda Jawa Barat menciptakan barang bukti, kita harus perang kayaknya. Kalau bukti itu ciptaan penyidik, ya kan, bukan berdasarkan. Nah sekarang gini, dari bukti yang pertama nyomot minta dari keluarga Peggy Setiawan, ya foto dikirimlah ke penyidik. Kemudian motor smash yang mau di servis diminta. Kemudian pamannya yang namanya Peggy Setiawan juga diminta Jupiternya, ya kan? Karena apa? Itu smash, betul katanya kan. Karena apa? Pada waktu itu kata AM memberikan keterangan palsu, smash itu ditaruh di gang. Saya kenal yang namanya Peggy. Nah sekarang ini AM, kamu muncul lah. Ya gentle lah sedikit, jangan banci deh jadi orang ya, gitu. Kalau penyidik menciptakan bukti baru, apa kata dunia? Ya, saya nggak yakin kalau itu hanya menguatkan motor dan foto itu. Ya, menguatkan Peggy Setiawan akan dipanggil ulang, disidik ulang oleh penyidik yang namanya Polda Jawa Barat. Ya, Polda Jawa Barat, saya harap Anda tidak menciptakan yang namanya bukti baru. Ya. Semakin menjengkelkan Aib ini ya. Jadi cepat-cepatlah Aib ya, karena takutnya nanti seperti saya bilang video-video saya sebelumnya itu, nanti masyarakat yang nangkep kan bahaya tuh Aib ya. Jadi keluarlah Aib ya.
Jadi segitu aja videonya sebetulnya. Semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru tentang perkembangan kasus Sinai ini ya. Jadi tetap selalu saya bilang untuk jangan cepat termakan hoak, jaga persatuan kesatuan kita ya. Semoga videonya bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.